Ya, halo sahabat Yorsan, kali ini motor touring Yorsan mau ke Pantai Banyu Anjlok. Ya, pasti akan menuju Pantai Lenggoksono. Ya, yang mulai startnya di sana bisa kita selancar ke Pantai Kretekan. Di sana kita bisa snorkeling ke Pantai Bolu-Bolu ya. Ini satu paket, jadi Lenggoksono, Pantai Kretekan dan Pantai Bolu-Bolu. Ini kalau naik kapal ini satu paket, dan tujuan akhirnya pasti ke Pantai Banyu Anjlok, dimana Pantai Banyu Anjlok ini yang tempat yang istimewa sekali ya, karena air terjunnya ini langsung ke laut, dan ini mungkin jarang sekali dijumpai di tempat manapun. Ini yang membuat saya ingin sekali ke sini. Dan istimewanya lagi, kita bisa berenang di atas air terjun itu, ada semacam kubangannya, luar biasa istimewa. Saya berangkat dari Surabaya jam 7 pagi, sampai di Pantai Lenggoksono itu sekitar jam 11-an ya, sekitar 4,5 jaman. Tetap naik CBX 150 Malang Selatan ya. Jadi ini terletak di Pantai Malang Selatan. Sayangnya jalan yang mau sampainya ke sana itu masih dalam perbaikan. Nah, ini sebagian masih dicor dan sebagian lagi masih belum atau proses. Jadi kalau mungkin pada bulan-bulan Agustus ini masih prosesnya perbaikan, jadi harus bersabar. Ini 15 menit sebelum sampai Pantai Lenggoksono ya. Ini Anda akan menjumpai daerah yang cukup menantang, tapi kalau untuk motor pasti masih bisa. Mobil pun saya berjumpa mobil itu ya butuh perjuangan, tapi nanti pasti sepadan dengan yang akan kita jumpai lain. Nah, ini jual durian di daerah sini, ini penghasil durian, juga penghasil pisang dan cengkeh. Nah, ini berpapasan ya, saya berpapasan dengan mobil. Sebetulnya ada yang ngatur supaya masuk dan keluarnya mobil itu enggak berbarengan, tapi kadang berpapasan dengan motor, ini yang agak susah, dan cor-corannya itu agak tinggi, sekitar 15-20 cm, jadi motor nggak bisa naik. Itu yang bikin susah ya. Ini kita sampai ke Pantai Lenggoksono. Nah, itu belok kiri ke Pantai Lenggoksono. Kalau lurus itu ke kampungnya ini bagus ya, indah, rumahnya bagus-bagus. Nah, belok kiri ke Pantai Lenggoksono. Sayang tulisannya harus diperbaiki, tulisannya memang agak-agak kabur. Di sini saya nunggu agak lama karena hari itu hari Sabtu dan sudah agak siang. Paginya ada rombongan naik perahu ini, kalau harganya 480.000 per kapal. Jadi saya waktu itu ada 5 keluarga juga dari Surabaya, jadi 6 orang. Jadi sekitar saya harus membayar 70.000-an ya, 480 dibagi 6 ya. Dan sewa alat snorkelingnya itu 30.000. Untuk di Pantai Kretekan ada snorkeling ya. Jadi perjalanan ke Banyu Anjlok ada 2 jalur laut seperti sekarang ini, dan ada jalur darat. Nanti juga akan saya review jalur daratnya ya, naik ojek. Informasinya sih 60.000. Nah, kapal ini kapasitasnya 8 orang, mungkin bisa 10 orang ya. Jadi nah, ini sudah sampai di Pantai Kretekan. Di sini snorkeling ya, di sini airnya tenang, jadi tidak ada masalah, dan karangnya juga lumayan bagus. Jadi untuk 70.000 kita bisa 3 paket yang luar biasa ini, ke Pantai Kretekan, Pantai Bolu-Bolu, dan Pantai Banyu Anjlok. Ini yang perjalanan yang istimewa menurut saya.
kalau kesini lebih baik, saran saya itu sudah sampai di Lenggok Sono sekitar jam 10-an ya gitu ya, dan kalau bisa rombongan jadi nggak harus menunggu orang lain, dan akan puas, kita akan perwisatanya akan puas. Bisa agak lama, snorkelnya agak lama, dulu-dulunya agak lama, dan di pantai Banyu Anjloknya mungkin lebih bisa eksplor lagi, bisa berenang di atasnya. Nah, oke, ini perjalanan setelah kita snorkeling langsung menuju pantai Bolu-Bolu. Pantai Bolu-Bolu ini mungkin hanya sekitar ya 5 menitan dari pantai Kretekan. Pantai ini istimewa ya, istimewa sekali. Pantainya itu lembut, pasirnya itu luas, landai, dan pemandangannya luar biasa indah, istimewa, seperti pantai pribadi. Pantai ini juga menjadi tujuan camping beberapa orang. Jadi kalau camping di sini ini kita harus koordinasi dengan petugas kapalnya. Besok paginya akan dijemput kembali. Jadi di sini kita mengeksplor keindahan alamnya. Cocok sekali kita untuk bersantai, main air, karena juga ombaknya tidak terlalu kencang. Jadi cocok sekali kita untuk keluarga main di sini sama anak-anak, tapi harus tetap hati-hati ya. Nah, di sini saya agak jalan-jalan ke sisi yang seberangnya lagi, sebelumnya melewati batu-batu karang. Batu karangnya ini beda ya, karangnya itu bagus ya, gak kasar gitu. Ini istimewa sekali ya. Di sini ada 2 rumah keluarga yang dimana nanti kita bisa pesen apa tuh namanya itu, degan ya, minuman degan. Di sini harganya kurang lebih 5 ribuan, 7 ribuan ya, murah sekali. Tapi sayang sekali waktu saya kesini ini yang untuk ngambilkan naik pohonnya ini nggak ada, jadi ibunya itu nggak bisa ngambilkan. Nah, kalau mau ambil sendiri ya mungkin monggo, tapi ya nggak bisa, susah ya. Pohon mangga itu pohon apa tuh, pohon kelapa kan ini. Nah, ini karang-karangnya tadi yang saya sebutkan. Pasti akan puas kalau di sini. Pantainya itu sunyi, pantainya itu pasirnya itu halus. Kalau kita mau bermain sepak bola, kita mau main pasir, pasti akan aman dan menyenangkan sekali. Apalagi kalau camping ya. Saya kemarin mau ada rencana camping di sini juga, tapi ya berubah. Mau rencana di Pediawu juga istimewa kalau untuk camping, istimewa sama dengan pantai Bolu-Bolu ini. Kalau di Lenggok Sono mungkin ya bisa, cuma menurut saya yang lebih istimewa di pantai Pediawu atau di pantai Bolu-Bolu ini. Kalau untuk camping di Banyu Anjlok, kalau saya sih kurang recommended, karena areanya juga tidak memungkinkan untuk kita camping. Bisa, tapi ya mungkin menurut saya kurang sesuai lah ya untuk camping. Nah, ini menuju ke pantai Banyu Anjlok ya. Ini pantai Banyu Anjlok juga mungkin nggak lama, sekitar juga 3 menit 5 menitan. Jadi kita ini seperti melipir pantai gitu ya, melipir pantai.
jadi tidak rugi ya kita kesini perjalanan jauh 45 jam, 2 jam dari Malang. Jalannya memang agak rusak, perbaikan mungkin 2-3 bulan lagi pasti jalannya akan enak sekali, mobil akan bisa lancar sekali, jalannya pasti lebih lebar lagi dan lebih aman, dan pasti saya yakin pariwisata ini akan berkembang ya. Mudah-mudahan COVID sudah tidak menghantui lagi sehingga bisa lebih optimal lagi Ancol ini. Suasananya emang sepi, nyaman sekali juga, sama seperti di Bali ya. Jadi seperti pantai pribadi juga. Dan terlihat dari kapal itu ada beberapa orang yang naik trail yang lewat jalur darat. Ini saya akan juga review jalur daratnya dengan menggunakan naik ojek saja ya. Kalau naik motor saya mungkin terlalu besar, terlalu beresiko, sebab jalannya itu kecil. Kalau papasan sama petani yang mengambil pisang atau mengambil hasil alam itu nanti susah untuk berpapasannya, resiko nanti jatuh. Pantai Banyu Anjlok ini istimewa ya, pasirnya itu landai sekali dan view-nya langsung ada air terjun yang cukup besar, lebih besar daripada yang ada di Pacitan saya rasa. Debitnya ini besar sekali dan langsung, dan istimewanya sekali ini tersembunyi ya. Jadi apa ya, worth it banget ya kalau kita kesini ke Malang Selatan, jauh tapi dengan view seperti ini luar biasa. Nek kepingin naik motor trail harus punya nyali, harus punya skill, karena jalurnya itu berbahaya. Jadi sebelah kanannya itu rata-rata ada tebingnya dan sebelah kirinya itu jurang ya. Jadi kalau misalkan ada turunan, kalau skillnya nggak bagus bisa ya jatuh ke bawah jurang, beresiko. Dan ada 1-2 yang kalau jatuh itu ya bisa patah atau yang sampai fatal sekali ya. Foto-foto dulu mumpung ada motor trail. Ini jalur yang dilewati kalau naik motor ya. Jadi ya kalau naik motor biasa dan skill nggak punya skill ya susah kayak gini ya. Jadi harus benar-benar mumpuni dan harus berani juga, dan terutama safety ya, safety-nya harus lengkap. Kalau ada apa-apa masih bisa tercover. Seperti ini jalurnya, ini nanti ada review saya review sendiri jalur darat. Saya naik ojek atau teman saya Mas Dona ya, penduduk lokal, seorang peselancar juga, yang saya nginap di tempatnya 1 malam. Istimewa sekali Mas Dona. Akan bisa juga menghubungi Mas Dona ini, nanti akan menulis HP-nya. Kalau mau ke Banyu Anjlok pasti akan dilayani dengan sebaik mungkin. Dia juga bisa sebagai tour guide menyediakan jasa untuk ya keliling-keliling Banyu Anjlok dan sekitarnya. Pantai Wedi Awu, ke atasnya lagi yang bisa melihat view Kempu ya. Nah ini rekan kita juga punya channel YouTube melon apa gitu. Nah ini kalau melihat bagaimana sepeda motornya naik ke atas lagi, kembali pulang. Informasi di Banyu Anjlok ini, di bawah air terjunnya itu ada gua yang bisa dimasukin. Itu informasi dari Mas Dona, dan juga saya belum sempat ke sana. Yaitu kalau mau kembali lewat jalur darat, menantang sekali ya, menantang sekali.
Ya, kembali lagi ke area Banyu Anjlok. Nah ini, wah keren, istimewa. Ya, kembali lagi ke Banyu Anjlok ini. Saya tidak sempat mandi di kedung di atasnya karena waktunya sempit, karena berangkatnya dari Anggoksono itu sekitar jam 2 lebih ya, jam 2 lebih, jadi kurang bisa mengeksplor. Dan sampai di Banyu Anjlok ini sudah sore, sehingga harus segera kembali dan juga agak sedikit mendung. Belum sempat masuk gua, belum sempat mandi di kedungnya, mungkin next trip. Nah ini yang saya sebutkan tadi, bisa mandi di situ. Airnya juga air tawar, air sumber. Informasinya juga bagus untuk kesehatan, bisa mungkin untuk penyakit-penyakit yang dapat informasi seperti itu. Dan di bawahnya itu ada gua. Mungkin next trip atau yang rekan-rekan semua mau ke sana bisa mencoba guanya, tapi mungkin lebih baik dengan tour guide ya, atau seorang yang sudah tahu pernah ke sana dari aman. Hati-hati, ini licin, jadi harus yang punya kaki-kaki sehat supaya nggak terlalu gelincir. Informasinya juga pernah ada beberapa orang yang tergelincir, berbahaya sekali di sini ya. Jadi kalau bisa loncat dari sini ke bawah, wah keren, keren. Itu sumber airnya dari atas, sebetulnya tembus lewat jalur darat tadi, ada semacam sungai gitu ya, yang mungkin bisa ditelusuri. Tapi kalau saya sih rekomendasinya lewat jalur laut, di samping murah, kalau ada temennya 70.000, sewa alat snorkelnya 30.000, 100.000-an. Udah bisa kita ke pantai Kretekan untuk snorkeling, pantai Bolu-Bolu untuk santai main bola, atau kan kalau yang mau camping juga, atau kalau yang setelah itu ke pantai Banyu Anjlok ini untuk menikmati keindahan Banyu Anjlok dan bisa berenang di kedung ini. Istimewa sekali. Malang Selatan, Anggoksono, Purwodadi. Monggo datang ke sini, bisa menghubungi Mas Dona, nomor HP-nya ada di deskripsi. Ini view dari atas. Kapan lagi kita melihat atau menaiki air terjun ya. Oke, setelah puas kita kembali lagi ke pantai Anggoksono. Sudah sore, sudah mendung kelabu, dan sudah disambut oleh rekan-rekannya untuk mengamankan kapal. Dan suasananya, wah tuh istimewa ya, main bola di tepi pantai. Anak pantai ini kalau ombaknya cukup bagus, mereka akan berselancar. Wah, surga dunia. Yang suka hobi mancing ini bisa sewa juga ke Mas Dona, nanti dihubungkan sama yang punya kapal. Informasinya sih per Juni ini untuk satu hari ya 900.000-an ya, 4-5 orang, maksimal 5 orang. Kalau mancing itu 4 orang itu enak, tempatnya itu bebas. Kalau 5 mungkin agak ya space-nya itu terbatas ya. Nah yuk gotong royong, kapalnya udah sore, sudah mau harus naik supaya nggak kena pasang, diamankan. Oke, sampai di sini dulu review saya. Saksikan yang jalur baratnya, touring motor camp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.